Episode 16. Uwa. Zizi menguap lebar sambil merenggangkan otot tangannya. Diliriknya jam sudah pukul 4:30 pagi. Dia harus segera bersiap. Pagi ini dia ingin menyiapkan sarapan untuk Pras. Zizi segera keluar rumah setelah mengikat rambutnya asal membuat kecantikan Zizi berkali-kali lipat. Dia terlihat sangat natural dengan dress putih tanpa lengan. Zizi segera ke dapur untuk memasak omelet. Dan 2 gelas susu hangat untuk dia dan Pras pagi ini. Pras juga terbangun karena mendengar suara dari luar. Dia mengamati dari kejauhan betapa seksinya Zizi masak dengan mengenakan dress tanpa lengan. "Mas," gumam Zizi pelan saat melihat Pras hanya mengenakan kaos singlet dan celana pendek. Ketampanan Pras berkali-kali lipat. "Gila, suami siapa ini? Kok aku baru nyadar ya kalau Mas Pras jauh lebih tampan dan dewasa daripada Bara." Batin Zizi tak bisa menyembunyikan perasaan bahagianya. "Masak," sapa Pras langsung duduk di meja makan. "Iya Mas, mandi dulu gih baru sarapan. Lanjut ke kantor Mas. Hari ini ada rapat tahunan sama staf yang lain. Nggak boleh telat Mas, ingat Zizi." Jawab Pras segera berjalan ke arah kamarnya. Otot tangannya terlihat lebih maco menurut Zizi. Tiba-tiba saja terlintas pikiran kotor Zizi tapi membuatnya tersenyum sendiri. "Gila, sial kok malah jadi ngaco gini." Gumam Zizi menggigit bibir bawahnya lalu ikut masuk ke dalam kamar untuk siap-siap. "Zi, Mas tunggu di bawah ya," ujar Pras sambil memainkan ponselnya membuat Zizi sedikit cemberut karena dari sarapan tadi Pras tidak melepaskan ponselnya sedetik pun. "Chat sama siapa sih Mas?" batinnya kesal. "Tolong cek AC-nya Zi. Takutnya Mas lupa matiin." Pekik Pras. Dia sengaja membiasakan menyebut panggilan Mas agar Zizi selalu ingat. Zizi segera mengecek semua lampu dan AC lalu ikut turun ke bawah. Perjalanan dari apartemen ke kantor Pras tidak begitu jauh, cukup dengan 25 menit saja jika jalanan belum macet. Sesampainya di parkiran, Zizi hendak turun tapi segera ditahan oleh Pras. Membuat Zizi tertegun menatap wajah suami sirinya ini. Jangan ditanya lagi jantung Zizi saat ini. Jika bisa loncat sudah pasti akan meloncat. Tatapan maut Pras tidak mampu menahan gejolak di dadanya. Zizi sedikit memejamkan matanya berusaha menetralkan detak jantungnya saat ini. "Sepertinya jalan sedikit licin. Hati-hati jangan sampai terpeleset," bisik Pras sambil membuka seat belt yang masih dikenakan Zizi membuat Zizi malu setengah mati. Dia pikir tadi Pras akan memberikan ciuman selamat pagi seperti drakor-drakor yang pernah dia tonton. Bukan pencinta drakor tapi Zizi cukup menikmati alur ceritanya. "Iya," jawab Zizi gugup langsung segera keluar dari mobil Pras dengan wajah memerah seperti kepiting rebus. Zizi terus menggelengkan kepalanya. Entah kenapa dari pagi tadi dia terus berpikiran kotor pada suaminya sendiri. Zizi memperhatikan Pras saat memimpin rapat kali ini. Fokus tidak bisa dia alihkan dari wajah Pras. Entah kenapa hari ini perasaan Zizi lebih sedikit aneh dari biasanya. Membuat Pras sendiri salah tingkah saat tahu sang istri terus menatapnya. "Zi," bisik Pras pelan. "Zizi," panggilnya sedikit keras. "Iya ma Pak," jawab Zizi gugup. "Apa sudah kamu catat semua yang saya bicarakan?" tanya Pras dan dijawab anggukan oleh Zizi. Sama sekali perempuan cantik itu tidak mencatat sedikit pun.
Jika nanti Pras minta catatannya, dia akan minta Pras mengulangi kembali di dalam ruangannya nanti. Mana catatannya? Segera kirimkan ke saya. Pinta Pras dengan sengaja. Dia tahu kalau Zizi tak berkonsentrasi dalam rapat tadi. Itu Pak ketumpahan minuman tadi. Jawab Zizi gugup. Pras mengambil buku catatan yang memang biasanya dipakai Zizi untuk mencatat semua pekerjaan pentingnya. Terlihat kosong untuk topik hari ini, tidak ada tumpahan teh atau kopi seperti yang dikatakan Zizi. Pras menghela nafas panjang. Meletakkan catatan itu kembali di atas meja sedangkan Zizi memejamkan matanya takut kalau sang suami mengomel. Pras mendekat pada Zizi dan berbisik di telinganya. Lain kali kalau saya sedang berbicara diperhatikan Ibu Zizi Prasetyo, bukannya malah memperhatikan saya. Sindir Pras membuat Zizi gugup setengah mati. Karena ketahuan memperhatikan suaminya ini. Pras segera masuk kembali ke dalam ruangannya sedangkan Zizi menggelengkan kepalanya pelan. Entah apa yang terjadi dengan dirinya saat ini. Zi, turun yuk, dia ujung jalan ada yang jual somai baru, katanya penjualnya, ganteng lo Zi. Canda Ratih. Zizi melirik jam tangannya, memang sudah waktunya pulang, tapi jika dia turun sendiri bagaimana Pras? Jika menunggu Pras bisa-bisa orang akan curiga mereka pulang selalu akhir. Zizi mengirimkan pesan pada Pras. Mas, aku tunggu di bawah. Mau beli somai dulu dengan Ratih. Tak berapa lama Pras menjawab. Oke, yuk Tih, ajak Zizi setelah merapikan meja kerjanya. Zi, kok sekarang Pak Pras tambah ganteng ya Zi? Pesonanya itu lo bikin kesengsem. Puji Ratih membuat Zizi terdiam. Ganteng dari mananya? Tanya Zizi ketus. Kamu nggak perhatiin ya Zi kalau Pak Pras jalan kelihatan berwibawa gitu? Apalagi saat sedang meeting, ya ampun bikin klepek-klepek Zi. Cerita Ratih sambil membayangkan Pras. Gila, kenapa makin kesini makin banyak fansnya Mas Pras? Jadi Ratih juga memperhatikan Mas Pras saat bicara tadi. Siol, batin Zizi kesal. Andai aja Pak Pras mau membuka hatinya buat kita. Para fansnya gue pastiin si doi bakal dikeliling perempuan-perempuan cantik. Tinggal pilih aja kali ya Zi. Hihi. Lanjut Ratih terkekeh kecil membuat Zizi membayangkan Pras yang sedang dikeliling cewek-cewek centil di kantor ini. Zizi, panggil Ratih yang melihat Zizi sedang melamun. Enggak boleh. Teriak Zizi menggelengkan kepalanya menghilangkan bayangan Pras sedang dikeliling para karyawan wanita cantik. Zi, kamu kesambet, ucap Ratih menepuk pipi Zizi. Hei, itu. Mendadak sakit perut aku Tih. Mau buang air besar. Yah, udah dekat lo Zi. Itu di depan sana. Tunjuk Ratih pada gerobak mamang somai yang sedang dikerubungi pembeli. Kamu aja deh. Aku lain kali aja ya. Mau antri juga panjang banget. Keburu keluar ini pupnya. Ucap Zizi membuat Ratih bergedik jijik. Aku ke atas sebentar. Ucap Zizi melihat ke arah parkiran kalau Pras baru saja masuk ke dalam mobil, dia segera menyusul untuk ikut masuk. Sudah selesai beli somainya? Tanya Pras dan dijawab gelengan oleh Zizi. Jalan Mas. Perintah Zizi dan diangguki Pras patuh. Dia segera menginjak pedal gasnya menembus jalanan kota Jakarta. Sudah pasti macet karena ini jam pulang kantor.